warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya para Bapak Ibu guru sekalian, wakil kepala sekolah dan kepala sekolah SMP Negeri Batu Raja yang sedang hadir di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini yang berbahagia ini kita berkumpul di ruang guru Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Raja dalam kegiatan aksi nyata penerapan budaya positif melalui kesepakatan atau keyakinan kelas di lingkungan sekolah. Dalam kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tugas calon guru penggerak angkatan 5 dengan saya sendiri Ade Orima Septian, calon guru penggerak angkatan 5 dari instansi Sekolah Luar Biasa Negeri Batu Raja. Kembali kepada judul kita tadi, yaitu tentang budaya positif melalui kesepakatan dan keyakinan kelas di lingkungan sekolah. Sebelum masuk ke materi, ke kegiatan inti, kami terlebih dahulu dari guru penggerak ingin menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilalui oleh guru penggerak, bagaimana kegiatan kami belajar sebagai guru penggerak di yang modul kami, yaitu modul 1, modul 2, modul 3. Dalam kegiatan kami menggunakan modul dalam pembelajaran, yaitu menggunakan LMS atau Learning Management System secara online. Jadi kami tidak tatap muka, modul kami belajar secara online. Yang telah kami lewati yaitu modul 1. Inilah aksi nyata, ini adalah hasil dari modul 1.4 penerapan langsung ke sekolah. Adapun kegiatannya yaitu mempelajari materi modul pengerjaan tugas melalui LMS. Selanjutnya melakukan pemahaman materi melalui Google Zoom atau Gmeet. Jadi kami itu mempelajari kami bersama fasilitator ataupun instruktur melalui Zoom. Dan selanjutnya kami melalui pemahaman, elaborasi pemahaman, nantinya kami melalui aksi nyata nantinya, yaitu melakukan lokakarya. Dan saat ini kami baru mengikuti lokakarya orientasi dan lokakarya pertama, dan insya Allah sudah aksi nyata ini kami akan melakukan lokakarya kedua. Selanjutnya, bila kita bertanya apa tujuan guru penggerak, tujuan dari adanya dilaksanakan guru penggerak diharapkan mampu menggerakkan ekosistem pendidikan yang membuka banyak kolaborasi, mendorong tingkat kepemimpinan peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang lebih aktif, mandiri dan percaya diri, mendukung hasil pembelajaran yang implementatif kepada peserta didik, menumbuhkan komunitas belajar di lingkungan sekolah antara sesama guru, stakeholder di sekolah ataupun wali murid, dan selanjutnya membuat perubahan yang positif akan kemajuan pembelajaran di sekolah. Jadi diharapkan dengan adanya guru penggerak dapat menggerakkan sekolah itu sendiri, dapat menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah untuk sama-sama merubah cara mengajar, cara untuk memperbaiki kualitas siswa-siswanya ke depan. Selanjutnya masuk kepada intisari modul 1.4 tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua dalam pembelajaran kami, dalam pembelajaran kita yaitu kurikulum merdeka, mendasarkan kepada Ki Hajar Dewantara, di mana dalam Ki Hajar Dewantara mengibaratkan siswa layaknya benih atau siswa itu bagaimana dalam semuanya. Ki Hajar Dewantara menerapkan adanya ingasor sumtulodo ingadio mamungkaso tuguri handayani.
kata-kata yang udah biasa kita dengar, namun jarang kita tahu artinya. Di mana artinya itu, Ingarso Suntolodo adalah seorang guru, adalah pendidik yang harus memberi contoh atau menjadi panutan. Jadi Ingarso Suntolodo, jadi guru itu harus menjadi panutan bagi siswanya. Ingadio Mangunkarso, artinya seorang guru adalah pendidik yang selalu berada di tengah-tengah para muridnya, terus menerus membangun semangat dan ide-ide mereka untuk berkarya. Selanjutnya, Pururi Handayani yang bermakna seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anaknya didik adat. Selanjutnya, kesimpulan dari dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara menyampaikan, anak bukanlah kertas kosong yang digambari seenaknya orang dewasa. Jadi, anak itu layaknya kertas yang sudah ada, sudah bertuliskan samar-samar, yaitu disebut dengan kodrat. Jadi anak itu ada kodrat alam, dia udah ada kodratnya, udah bawakannya, dan kodrat itu masih samar-samar atau tabiat itu masih samar-samar. Namun tujuan pendidikan di sini adalah kita sebagai pendidik atau guru menebalkan garis-garis yang samar-samar itu tadi. Dalam artian kodrat yang baik kita letakkan dengan sedemikian rupa menjadi hasil yang baik, menyesuaikan dengan kodrat zaman. Di mana kodrat zaman itu adalah apa yang ada di lingkungannya, budayanya ataupun kemajuannya. Jadi kita padukan antara kodrat alam, kodrat zaman, sehingga membentuk siswa dengan tingkah laku menjadi manusia yang mandiri, budi pekerti, dan percaya diri. Nah, ini tadi mengibaratkan soal siswa layaknya benih. Guru sebagai pendidik menuntunnya menjadi sebuah benih yang berkualitas. Selanjutnya guru merawat dalam artian menuntun siswa-siswa itu untuk menjadi yang lebih baik hingga mendapatkan hasil yang lebih baik, seperti tanaman menghasilkan buah yang baik sehingga regenerasi selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi. Itulah tugas kita. Kenapa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan siswa layaknya benih, agar kita dapat menjadi orang yang dapat menuntun mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya masuk kepada inti. Sebelum masuk kepada inti, kami mengajak saudara-saudara, ibu guru hebat untuk sejenak menenangkan pikiran, menenangkan hati untuk fokus kepada pembelajaran kita hari ini. Kami ajak ibu guru sekalian dalam 2 menit memejamkan matanya sejenak. Ya, kami mau mengajak Bapak Ibu guru sekalian memejamkan mata terlebih dahulu selama 2 menit. Tenangkan pikiran, hati, dan arahkan semua perhatian kita untuk fokus. Di dalam mind atau pikiran ibu, saya mau mengajak, bayangkan sekolah yang Anda impikan. Bagaimana sekolah yang Anda impikan? Bagaimana suasana sekolah yang Anda harapkan? Bagaimana sikap interaksinya antara guru di dalam pembelajaran? Silakan. Baik, kita lanjutkan. Tadi sejenak kita mengheningkan diri kita, menenangkan pikiran kita, sembari kita memikirkan dan membayangkan sekolah apa yang kita harapkan atau kita impikan. Sekolah yang bagaimana suasananya,
bagaimana sikap antara guru dan siswanya dalam pembelajaran. Sudah terpikirkan tadi Bu? Sudah. Nah, saya mau ada satu perwakilan apa yang tadi terpikirkan. Siapa salah satunya? Pak Sumarno? Bisa. Apa tadi yang Pak Sumarno bayangkan tentang sekolah yang Pak Sumarno impikan? Silakan. Baiklah, terima kasih. Sudah sama-sama kita ikuti secara bersama. Mungkin hanya sepintas terlintas di benak pemikiran. Saya berupaya semampu kita untuk merubah dan memberikan secara langsung kepada anak-anak didik kita untuk lebih mandiri. Mungkin tidak banyak, di samping itu juga agar kita merubah kebiasaan anak tadi terngiang bagaimana tindakan yang seharusnya atau sebaiknya yang dapat kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Mungkin itu hanya sepintas yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Kita dengarkan bersama tadi bagaimana harapan Pak Sumarno. Lanjut Pak Sumarno, saya mau tanya nih. Posisikan Anda sebagai pemimpin sekolah. Di sini kita mau mengajak seluruhnya, bukan saya sendiri sebagai calon guru penggerak, tapi bapak-bapak ibu sekalian juga sebagai guru penggerak juga. Walaupun kami mengikuti diklatnya, kami ingin bersama-sama membagikannya. Dari posisikan saat ini bapak ibu sebagai guru penggerak juga, dan saya mau mengajak bapak ibu guru memposisikan sebagai pemimpin sekolah ini. Dan nah, di sini Bapak Sumarno tadi menyampaikan tentang harapan-harapan. Bagaimana Bapak menciptakan mimpi tersebut kira-kira? Harapan ini kita namanya manusia diwajibkan untuk berusaha, tapi ya kita juga harus memaklumi juga. Jadi apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita, pertama dengan lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan lillahi ta'ala tadi, apa yang dapat kita berikan dapat bermanfaat kepada anak didik kita. Salah satu contoh di anak didik kita, di anak autis. Ya, di anak autis itu kita kalau diukur dari kurikulum itu sangat-sangat jauh. Jadi yang sebatas yang dapat kita sampaikan yaitu dengan pra-akademik. Jadi hanya dia bisa mengikuti bergaul dengan teman. Ada juga yang bisa ya menyesuaikan dengan situasi lingkungannya. Dan juga sekurang-kurangnya tuntutan bisa mandiri. Mungkin hanya sebatas itu dulu untuk sebentar. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Jadi Pak Sumarno tadi sudah menyampaikan mimpinya, strateginya, dan dalam penerapan disiplin positif. Lanjut kita kepada materi, yaitu disiplin positif nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan kebajikan nilai universal dalam bagian ini dibagi menjadi 3, yaitu perubahan paradigma, makna disiplin, dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, pada kegiatan ini kami ingin Bapak Ibu sekalian interaktif kepada kita, sama-sama aktif. Dari dalam kegiatan ini kita sama-sama coba berpasangan. Untuk berpasangan sesuai dengan modul yang kami bagikan, yaitu dalam kegiatan ini adalah ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah kertas, secari kertas dan tulis sesuatu hal yang rahasia di dalamnya.
pegang di tangan Anda dan sesuai dengan tugas atau perintah di sana, teman Anda A atau B mencoba sebuah tenaga berbagi, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang bisa diusahakan untuk membuka kepala tangan Anda itu. Coba, saya kasih waktu dalam 5 menit untuk Anda berpasangan dengan teman Anda. Silakan. Pasangan. Pak Sumarno dengan Arya. Bu Mini dengan Yastri. Silakan. Coba tuliskan rahasia, jangan dilihat. Nah, nanti di antara kalian mencoba berusaha mengetahui apa yang ada di dalam tangan teman Anda. Kira-kira siapa nanti yang berhasil mengetahuinya? Boleh dengan cara merayu, marah, terserah. Untuk mengetahui tulisan apa yang ada di tangan Anda, silakan. Rahasia tulisan apa yang ada di tulisannya itu, terserah. Satu orang satu, dipegang di tangannya. Maka itu gambarnya dipegang, disimpan. Tidak semua. Coba silakan rayu temannya untuk mengetahui apa tulisannya. Coba, siapa yang mengetahui tulisan temannya? Ayo, siapa yang berhasil? Kira-kira siapa yang berhasil? Coba bisa? Ya salah satu coba Pak Kris sama Bu Santi coba ke sini. Maju ke depan coba. Bagaimana? Bu Santi sudah tahu apa yang ditulisan di tangan Pak Kris? Ada ya? Ada. Bisa? Tahu? Belum tahu. Kenapa belum tahu, Bu? Kan tidak mengasih tahu. Pak Kris tahu? Belum. Kenapa? Belum lihat. Belum lihat. Nah, kenapa saya mau bertanya? Kenapa Pak Kris tidak memberitahu apa yang di tangannya kepada Bu Santi? Dan sebaliknya, kenapa Bu Santi tidak mencari tahu apa yang di tangan Pak Kris? Karena apa? Sama, karena rahasia. Karena rahasia. Jadi Pak Kris menganggap apa yang ada di tangannya itu rahasia. Dia pertahankan sekuat mungkin apa yang ada di dirinya. Dia bersikukuh berarti. Dalam kegiatan ini, siapa yang kira-kira memegang kendali apa yang ada di tangan? Yang memegang kendalinya, teman Anda yang merayu atau Anda sendiri? Sendiri. Ya, masing-masing berarti kan. Jadi terima kasih Bu. Silakan. Jadi dalam pembelajaran ini kita ketahui bahwa dalam perubahan paradigma kita tadi mengambil contoh tulisan yang dipegang di tangan kita. Kita pegang erat-erat untuk tidak diketahui oleh lawan kita. Kenapa? Karena kita yang memegang kontrol akan apa yang terjadi sama diri kita. Orang lain adalah motivasi eksternal, sedangkan kita ada motivasi intrinsik dari diri kita. Jadi segala apapun orang akan merayu kita, bila kita kuat untuk mempertahankan apa yang ada di diri kita, maka kita tidak akan tergoda ataupun terayu merubah diri kita. Dalam hal ini adanya teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid
pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid memilih untuk tidak melakukannya. Jadi sebagaimanapun keras kita mengubah murid, kalau murid tidak mau berubah, maka kita harus mencari jalan lainnya untuk merubah dunia. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, di mana menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi di sini posisinya yaitu kita memanfaatkan sifat negatif anak itu tersebut untuk mengarahkannya. Jadi bila anak tidak sesuai atau arahan kita, maka kita akan mencari jalan lainnya, yaitu kita bisa mencontoh, nah yang ini salah, bapak membenarkan, seperti itu. Mungkin dia agak merasa bersalah dan juga memperbaiki dunia. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat sesuatu hal. Jadi dalam hal ini terkadang orang dewasa memaksakan kehendaknya, itu tidak dibenarkan. Perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Nah, tadi apa yang terjadi tadi? Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Terkadang otak manusia ini memiliki stimulus sendiri. Yaitu contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahalnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tak semua apa yang ada stimulus kita itu sama dengan apa yang kita terapkan. Perilaku buruk terlihat sebagai sesuatu kesalahan. Dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Belum tentu sesuatu negatif itu negatif, tetapi ada hal yang harus kita pelajari. Orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang. Artinya, dalam teori kontrol membebankan untuk kita berpikir tidak sesuai dengan stimulus kita. Kita harus memandang apa yang menjadi lawan kita atau teman kita dalam kita ubah. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan atau dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang positif, kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Dalam program perenungan stimulus respon dan teori kontrol berdasarkan Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership menjelaskan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita itu harus memikirkan realitas. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kehendaki terhadap orang yang akan kita ubah. Tapi kita harus memandang unsur-unsur ekstrinsik yang ada di orang yang akan kita ubah itu sendiri. Makna disiplin. Dalam hal ini saya bertanya kepada ibu sekalian, kira-kira apakah hukum dapat mendisiplinkan anak?
Apakah hukum dengan menyuruh anak menyapu kelas atau menyapu halaman sekolah adalah contoh yang dapat meningkatkan kesadaran disiplin anak? Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau berpendapat? Pak Gun mungkin mau berpendapat? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Terima kasih atas waktunya. Menurut kami sebagai guru, bahwasanya tidak harus dengan hukuman anak akan menjalankan tugasnya. Apabila tidak diberikan pengertian secara menyeluruh, sebab anak akan bisa dengan sendirinya menjalankan tugasnya masing-masing apabila si anak tersebut memahami dan mengerti baik buruknya yang akan dilakukan dan kejadian apa setelahnya. Jadi akibatnya anak pun tahu apabila contoh tidak menyapu atau tidak membersihkan lingkungan, akibatnya apa setelah beberapa saat, beberapa hari dan beberapa waktu timbullah akan terjadi sesuatu. Jadi dengan cara kita memberikan contoh, dengan cara kita memberikan mereka pengetahuan, dengan sendirinya dia akan tahu apa yang akan kita kerjakan dan yang akan datang pada waktunya nanti akan menemui hal-hal yang mungkin tidak diperkirakan seperti itu. Terima kasih. Sekilas itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan sebagai guru yang bersih, dalam artian menjaga kebersihan dan sesuatu hal yang bersih akan baik bagi semua orang. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi dengan kata lain, Pak Gunawan tidak membenarkan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tetapi dengan cara-cara yang lebih efisien lagi lainnya memberi pengertian kepada anak. Seperti itu Pak. Bagaimana guru lain? Apakah sependapat? Sependapat. Lanjut kita makna disiplin. Disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin positif diartikan sebagai sesuatu tindakan yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tanpa adanya sesuatu tindak kekerasan. Tujuan dari disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Gunawan tadi dan guru-guru lainnya, untuk mencapai sesuatu tujuan yang kita harapkan kepada anak, mungkin benar kita mendisiplinkan mereka, tapi bukan dengan hukuman. Kita memberikan disiplin yang positif, pengertian yang positif kepada anak agar anak dapat memahami dan menyadari akan pentingnya disiplin positif bagi diri mereka. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana nilai-nilai universal ini sendiri adalah contohnya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lainnya. Dalam Diana Gosen dan 98 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
memang untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif yang kita berikan kepada anak. Dengan mendisiplinkan anak, kita membagikan juga atau menyebarkan juga nilai-nilai kebajikan kepada mereka. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Dalam teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi terbagi menjadi motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Dihukum oleh penghargaan, restitusi adalah sebuah pendekatan yang menciptakan disiplin positif, di mana Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Teori motivasi perilaku manusia ini adalah 3 teori motivasi perilaku manusia, di mana manusia itu mempunyai 3 motivasi dalam dia melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Jadi dia itu termotivasi untuk menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman dari motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. 3, untuk menghargai diri sendiri, atau saya akan menjadi orang seperti apa. Jadi dalam manusia itu dalam melakukan sesuatu kadang-kadang ada 3 motivasi yang ada dalam dirinya. Apakah 1, untuk menghindar dari rasa ketidaknyamanan atau hukuman, 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau 3, untuk menghargai diri dia sendiri. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu guru sekalian juga dalam modul itu saya bagikan ada teori motivasi perilaku manusia. Di situ kita baca bersama-sama. Sebab kita letakkan posisi kita sebagai guru di dalam wacana tersebut. Sebagai seorang guru, Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu. Motivasi apakah yang mendasari Anda kira-kira? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan, di mana di sana seseorang tersebut menghindari ketidaknyamanan, di mana kita lihat ada motivasi yang pertama, atau Anda ingin mendapat pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, di mana di sini sesuai dengan motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ataukah pilihan yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda, di mana itu sesuai dengan motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai diri sendiri. Kira-kira dari ketiga tadi wacana tadi kita baca sesuai dengan apa yang ada di modul itu, kira-kira manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau mungkin ketiga-tiganya? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Kita berpendapat sama. Silakan, Pak Darmawan. Baiklah, terima kasih Pak Ade. Bagi saya lebih condong yang pertama ke yang ketiga, yaitu motivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian yang tidak memungkiri bahwasanya yang motivasi yang pertama itu juga menjadi salah satu yang apa ya, yang istilahnya tidak kita pungkiri bahwa itu memang juga karena kita juga memiliki seorang pimpinan, jadi itu juga menjadi salah satu yang memotivasi saya untuk memiliki rasa takut ya, tapi takutnya dalam hal yang positif. Artinya karena kita sebagai seorang guru memiliki tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai pengajar, kita juga yang garda di depan memberikan contoh kepada siswa. Nah, jadi dari amanah yang kita pegang tadi, artinya kolaborasi antara motivasi yang ketiga dan yang pertama yang bagi saya lebih dominan. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan. Jadi menurut Pak Darmawan tadi yang lebih dominan adalah yang ketiga dan didukung oleh
motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Benar seperti itu Pak ya. Nah jadi terkadang manusia melakukan tujuan itu ada 3 motivasi seperti yang kita ketahui tadi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti permasalahan yang ada seperti tadi, kita datang pagi lebih awal, mungkin kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena kita ingin lebih baik. Atau mungkin orang dapat mendapatkan penghargaan, penghargaan dari orang lain, atau mungkin menghargai nilai-nilai pada diri dia sendiri. Jadi dia merasa sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk datang lebih awal agar memberikan contoh yang terbaik. Terima kasih Pak Darmawan atas pendapatnya tadi. Kita lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah-masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan, yaitu tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana dalam restitusi menjadi pilihan yang tepat untuk kita menerapkan di sekolah dengan tidak memaksakan kepada murid. 9 ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak kita tidak tutup kesalahannya, tapi kita berikan pengertian akan pelajaran dari kesalahan yang dia buat. Memperbaiki hubungan, jadi antara guru dan siswa dan siswa yang tadinya ada bermasalah, kita perbaiki melalui jalan restitusi ini. Tawaran bukan paksaan, jadi seorang guru tidak memaksakan kehendaknya kepada siswa, tapi memberikan tawaran yang bermula dari siswa itu sendiri akan bagaimana ia menyelesaikan masalah. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita mempelajari karakter anaknya bagaimana, bukan semena-mena kita melakukan tindakan apa yang seperti kita inginkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid dalam permasalahannya, kita sebagai guru, sebagai penengahnya, kita terapkan 9 ciri-ciri restitusi ini atau secara restitusi. Jadi anak tidak kita sesuai kita paksakan, tapi anak kita beri pengertian. Selanjutnya itu disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Seperti ada di modul Bapak yang saya bagikan, di mana hukuman seperti apa yang kata Pak Gunawan tadi sampaikan, hukuman bukan menjadi suatu pilihan, menjadi bukan suatu pilihan yang tepat, tetapi yang tepat adalah kita menggunakan cara mendisiplinkan mereka, yaitu melalui konsekuensi dan restitusi. Di mana dalam hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tetapi dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi yaitu memberikan pilihan. Jadi tidak nyaman dalam satu hukuman, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Dalam satu hukuman itu terkadang apa yang kita selesaikan hari ini belum tentu sesuai dengan anak. Terkadang anak yang kita selesaikan dengan hukuman tidak sesuai dengan apa mereka harapkan. Terkadang mungkin Bapak Ibu guru sekalian pernah mengalami apa itu hukuman, bagaimana hukuman itu kita rasakan, dan bagaimana jangka waktu hukuman itu membekas di hati kita. Terkadang hukuman dapat berefek lama, jangka panjang. Maka itu kita mencoba menggeser hukuman menjadi
konsekuensi atau restitusi, di mana siswa yang bermasalah itu tidak merasa diabaikan. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan dalam mencapai atau menyelesaikan masalah-masalah mereka. Mereka tidak terbentur akan pernyataan kamu harus, tetapi mereka kita kasih pilihan bagaimana dan seperti apa, sehingga pada anak tersebut tidak membekas sesuatu yang negatif pada diri mereka. Hukuman terkadang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid dapat tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi, terkadang hukuman dapat membekas kepada anak, baik secara fisik atau psikis. Disiplin dalam bentuk konsekuensi yaitu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi yang dibuat oleh pihak guru atau murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, lebih memilih hukuman yang membekas kepada anak dalam jangka waktu panjang atau memberikan sesuatu jalan keluar secara konsekuensi walaupun dalam jangka waktu pendek membekas di mereka, tapi mereka memahami apa satu kesalahannya. Kira-kira yang seperti apa? Apakah memilih hukuman ataukah memilih disiplin secara konsekuensi atau restitusi? Bagaimana kira-kira yang kedua, yang pertama hukuman atau secara konsekuensi? Bagaimana? Bisa kasih pendapat? Silakan. Atau baiklah, kalau tidak ada yang mungkin ada yang lain mungkin. nyambung. Silakan Bapak dulu. Terima kasih. Nah, setelah kita lihat itu dan kita dengarkan itu hukuman dan disiplin. Jadi mungkin lebih condong ke disiplin. Iya. Karena di situ sudah termasuk kategori sudah terencana atau sudah disepakati dari kedua belah pihak, baik dari anak-anak maupun dari khususnya lebih dari ke guru atau sekolah. Sebelumnya apakah Pak Sumarno pernah mengalami kejadian-kejadian suatu hukuman yang membekas sampai saat ini? Ya, yang sifatnya hukuman alhamdulillah setahu kita ini bukan mengada-ngada, ya tidak pernah kita berikan satu hukuman. Bapak mungkin terjadi kepada Bapak? Terjadi pada Iya, Bapak. ya alhamdulillah juga belum Pernah. ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Bapak tadi berpendapat bahwa disiplin menggunakan konsekuensi dan restitusi lebih memihak kepada anak. Memihak, maksudnya ini memihak kedua belah pihak, Iya, yang benar. didasari dengan kesepakatan. Iya, Ya, jadi dalam kesepakatan itu ada konsekuensi. ya ada konsekuensinya. Iya. Ada pendapat lain? Oke, kita lanjutkan. Dalam selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, dalam modul itu ada tugas sedikit untuk kita memahami apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Dalam pilihan pertama, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Menurut Bapak Ibu sekalian,
apakah itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Konsekuensi. silakan dikasih memakai bukunya. Apa kira-kira Pak? Ya itu sebatas dari yang kita berikan itu konsekuensi. Konsekuensi Pak ya? Ya, Ya, oke. bukan merupakan hukuman. Ya, lain coba ya. Mencatat 100 kali dalam satu kalimat saya tidak akan terlambat, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Silakan, ada yang mengasih pendapat? Pak Kris, mungkin ada Bu ini mengasih pendapat? Nomor 1 itu mencatat 1000 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman menurut hukum ini. Silakan Bu Yasri kalau ada ini kasih pendapat. Pak Kris mungkin ada pendapat. Kalau menurut pendapat saya itu kalau mencatat 100 kali itu lebih ke konsekuensi. Konsekuensi ya. Oke, kita terima. Semuanya tidak ada masalah. Kita benar semua. Kita sama-sama memberikan ide. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ada yang lain? Memberikan pendapat? Silakan biar dicoba lagi. Iya sama. Hukuman. Oke, lanjut. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kira-kira itu menurut Bapak Ibu sekalian hukuman atau konsekuensi? Sama hukuman masih. Hukuman. Lanjut. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, Pak Gunawan, Bu Yasri, konsekuensi katanya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, lari 2 kali lapangan basket. Kira-kira itu Hukuman. 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 Oke. Di sini kita akan telaah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi menurut saya memberikan pilihan. Mencatat 100 kali. Ini tidak terlihat di luar sana ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya akan terlambat lagi, tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Kita belajar tadi kembali lagi kepada konsekuensi dan hukuman. Hukuman bersifat psikis atau bersifat fisik. Di sini apa yang tersakiti pada mereka? Capek. Secara psikis 100 kali dalam kalimat. Capek. Besar. Merasakan apa dia? Capek. Mungkin dalam menulis itu anak tidak akan merasa senang. Menggerutu mungkin. Kita saja menulis 100 halaman. 100 kalimat dalam buku halaman. Kita menggerutu pasti. Nah, di situ kita mencoba menggesernya. Nah, itu sebagai hukuman, tidak ada yang salah Pak ya, karena kita ini saling sharing saja. Selanjutnya, lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Sebagai kita menalaannya sebagai hukum, menurut saya itu sebagai hukuman. Karena apa? Karena mengelilingi lapangan basket 2 kali mungkin tidak akan memberikan sesuatu hal yang terlalu berguna pada siswa, mungkin dia akan menggerutu. Merit diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Mungkin guru akan punya cara lain, tidak harus push up, mungkin pendekatan lainnya secara konsekuensi. Menggantikan tugas teman yang dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, mungkin tidak akan menyusahkan siswa karena kertas tugas saja diganti. Mungkin dia bisa memfotokopinya atau segala macam, tidak akan memberatkan dia. Jadi dia, menurut saya itu konsekuensi.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena saya merasa melakukannya, mungkin konsekuensi saya membersihkannya. Mungkin benar apa kata Bapak Ibu, jadi itu sebagai konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Apa kira-kira efek yang terhadap murid itu sendiri? Bila siswa itu tidak diberikan izin untuk memakai sepatu di sekolah seharian, malu, benar. Efeknya akan bertahan lama atau tidak? Bertahan lama. Karena apa? Dia tidak pakai sepatu seharian, sedangkan teman-temannya menggunakan sepatu. Yang pertama yang dikenakan adalah fisik dia, yang kedua psikis dia. Itulah tadi kami menganggap itu sebagai hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Mungkin Bapak Ibu sekalian ini menurut saya konsekuensi, tapi belum tentu juga saya benar. Mungkin Ibu guru ada yang berpendapat itu sebagai hukuman. Kita di sini tidak ada yang dibenarkan, tidak ada yang disalahkan. Kita sama-sama buka pemikiran kita akan mana yang menurut kita pantas untuk kita anggap sebagai konsekuensi, mana yang pantas untuk sebagai hukuman. Kita lanjut pada materi selanjutnya, itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berhubungan erat kepada kebajikan universal, di mana saya memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan tematik untuk kita pemikiran bersama. Kira-kira nih, keyakinan kelas dan keyakinan kelas. Perumpamaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini pertanyaannya ya. Nah, untuk perumpamaannya, yaitu diumpamakan dengan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Jadi perbandingannya kira-kira antara peraturan dan keyakinan. Di sini kita mengapa harus menggunakan helm saat menggunakan roda 2. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker di saat pandemi? Mengapa? Ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu tadi kira-kira ada terpikirkan, ada terbayangkan perbandingan yang saya berikan tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira? Silakan, ada yang berpendapat? Baiklah, menurut saya pribadi, tapi belum tentu juga menurut yang lain sama. Ya, Jadi kalau itu sebuah peraturan, biasanya kita akan merasa terbebani untuk melaksanakannya. Tapi ketika itu sudah menjadi sebuah keyakinan, ini yang bersama dengan sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan. Jadi karena butuh, wajib, nah makanya kita lebih lebih mudah, lebih enak untuk melaksanakannya. Karena itu adalah sebuah keyakinan, kita yakin dulu dalam hati seperti itu. Oke, lanjut kepada yang kesadaran 3M. Kira-kira siapa yang mau ngasih pendapat? Bu Yastri mungkin mau ngasih pendapat Tentang kesadaran mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker di saat pandemi, kira-kira menurut Ibu dengan perbandingan seperti itu? Yang poin kedua, Ya, poin kedua. mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Itu. Karena kalau tidak ada peraturan, tidak kita terapkan peraturan 3M itu, kan pada saat pandemi itu kita biasanya itu tidak menggunakan masker. Nah, di saat ada peraturan itu mungkin akan dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan datang tepat waktu saat pelatihan? Ada yang mau ngasih pendapat? Pak Sumarno mungkin? Silakan.
Ya itu tadi, dengan adanya peraturan menimbulkan suatu keyakinan. Jadi ada sebab akibatnya, konsekuensinya ada. Ya. Jadi apabila kita melanggar dari suatu peraturan, kemungkinan bisa menyebabkan tidak apa yang dituangkan atau yang diyakinkan bahwa 3M itu salah satunya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya. Nah, apabila kita tidak mengikuti aturan tersebut, kemungkinan atau konsekuensinya bisa, ya boleh dikatakan tertular dari itu. Ya mungkin itu. Oke, terima kasih atas pendapatannya. Dari 3 pembanding tadi untuk membuka pemikiran kita. Benar apa yang Bapak Ibu sampaikan pada Mama Bu Yasri ataupun Pak Sumarno tadi. Inti dari ketiganya adalah karena kita merasa yakin dan kita merasa sadar. Yang pertama, kita sadar menggunakan helm. Mungkin kita sadar kalau kita menggunakan helm, kita menjaga keamanan kita, keselamatan kita. Terus kita menggunakan masker, mungkin kita sadar masa pandemi kita pakai masker, tidak memakai masker akan mudah terkena penyakit kepada kita. Kita yakini bahwa kalau tidak pakai masker akan terkena penyakit itu tadi. Kita sekali yakin dan kita akan sadar. Terus selanjutnya kita harus datang tepat waktu pada saat itu pelatihan. Kita sadar diri. Kita merasa sadar kalau kita datang terlambat mungkin kita akan tertinggal materi-materi selanjutnya. Nah itu tadi yang Bapak sebutkan tadi adalah motivasi intrinsik yang ada dalam diri Bapak Ibu sekalian, yang didukung oleh nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai-nilai kesadaran diri akan pentingnya saya melakukan sesuatu hal karena untuk diri saya sendiri. Nah itu juga melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah di mana adanya peraturan terbentuknya keyakinan kelas, di mana dalam keyakinan kelas dengan kesadaran diri itu sendiri yang berasal dari kita, maka kita akan secara tidak langsung menciptakan suatu lingkungan positif. Bila telah terjadinya lingkungan yang positif, maka selanjutnya akan merujuk kepada budaya positif. Merencanakan keyakinan kelas, yaitu merancang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut atau di lingkungan. Keyakinan kelas dibuat dan disepakati oleh warga kelas. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru sekalian mulai menerapkan atau merancang keyakinan kelasnya, di mana dalam merancang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sendiri tidak memaksakan dan tidak membebani siswa. Artinya antara guru dan siswa adanya rasa kesadaran untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Di sini kami memberikan perbandingan antara aturan dan kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi berisikan nilai-nilai kebajikan universal. Aturan, kesepakatan datang tepat waktu mengucapkan salam. Dalam kesepakatan kelas, kami guru murid saling menyayangi, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum kegiatan, itu sebagai aturan. Namun dalam kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Di sini kita melihatnya lebih nyaman, lebih terpada kelihatan bahwa antara guru dan murid memiliki satu jalan pemikiran yang sama, suatu kesepakatan yang sama untuk membuat suatu kesepakatan kelas, menciptakan lingkungan yang positif. Aturan dan keyakinan kelas seperti kita lihat tadi, contohnya dalam satu peraturan, guru selalu kembalikan buku di tempatnya.
Dalam suatu keyakinan kelas mungkin kita bisa perumpamakan itu suatu tanggung jawab, nilai universal yang ada di dalamnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilai yang kita lihat adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit lebih awal. Nilai-nilai kebajikan yang ada dalamnya yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai-nilai yang adanya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kita memberikan keyakinan pada siswa yaitu tentang kesehatan. Bergantian atau tidak atau menunggu giliran. Nilai-nilai yang kita berikan yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker. Nilai kebajikan yang kita berikan yaitu kesehatan dan keselamatan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Merujuk kepada kebutuhan dasar manusia. Manusia ini dibagi atas 5 kebutuhannya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Pada kesempatan ini saya akan berikan suatu video tentang apa itu nilai-nilai kebutuhan manusia. Agar dapat kita pahami bersama tentang apa itu kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang peneliti yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya.
Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut adalah seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memahami kebutuhan tanaman tersebut subur. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, merasa aman, pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Kata lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga di kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan tokoh. Bahkan murid yang paling jauh di dasar sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan kolaborasi dan promosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima
Biasanya mereka belajar karena suka, ada yang mereka juga suka Ya, yang belajar naik itu cuma sama foto itu sama ininya transfernya per orang motivasi Pak Kami ini seluruh honorer kayaknya sampai di Tuhan akan kebebasan legislasinya adalah keseluruhan dengan belum nanti belum memiliki otonomi, memiliki pilihan dan mampu dari arah sebagai itu yang baru dengan sengaja masukkan yang menyenangkan kalian katanya apa? murid-murid dengan kebutuhan Yang itu yang malah satu penjelasannya itu ada selalu Baiklah, tadi sudah kita lihat video tentang kebutuhan dasar manusia. sudah Di mana satu kebutuhan untuk bertahan hidup kita sudah lihat tadi video yang sudah saya tampilkan tadi, di mana menjelaskan tentang bagaimana manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, di mana manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia harus mencukupi dari apa yang ada di sekitarnya. Kebutuhan manusia yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu membutuhkan akan pengakuan kasih sayang dan merasa diterima. Selanjutnya itu kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi manusia itu terkadang membutuhkan akan adanya pengakuan tentang apa kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya itu kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan suatu pilihan. Selanjutnya itu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi manusia itu selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga punya kebutuhan untuk rasa kasih sayang, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan suatu kebebasan tanpa suatu terikat dari orang lain, dan kebutuhan untuk merasa bahagia. Selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bila bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol ada terbagi menjadi 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di mana dalam 5 posisi kontrol sangat berpengaruh terhadap orang yang menjadi teman atau orang yang bersalah yang kita hadapi. Dalam 5 posisi kontrol, identitas gagal kontrol dari luar yaitu menghindari hukuman, penghukum, dan atau membuat orang merasa bersalah. Jadi tadi ada posisi kontrol yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Identitas keberhasilan sukses kontrol dari luar yaitu teman atau pemantau, dan selanjutnya itu untuk menghargai diri sendirinya yaitu posisi kontrol manajer. Jadi 5 posisi kontrol yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Baik, untuk lebih memahami apa itu 5 posisi kontrol, yaitu saya tampilkan videonya agar Bapak lebih memahami apa itu 5 posisi kontrol.
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali lingkungan. Pada video kali ini, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini adalah posisi kuku. Kita lihat. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya itu posisi pemohon merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya itu posisi kontrol sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak?
sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya posisi kontrol sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Dari kita menyaksikan 5 posisi kontrol dalam video, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih sering pernah Bapak Ibu lakukan dalam penerapan ke siswa kira-kira? Apakah posisi kontrol sebagai penghukum, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah sebagai teman, ataukah sebagai pemantau, atau sebagai manajer yang menurut Bapak Ibu lebih pas untuk diterapkan di tempat
sekolah kita. Ada bisa kasih pendapat? Pak Gun mungkin dikasih pendapat. Silakan. Menurut kami bahwasanya yang kita ajar adalah sekolah luar biasa, tentunya berbeda dengan sekolah umum. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, tentunya lebih diperankan, yaitu anak sebagai teman, dan tergantung nanti pada suatu pujian-pujian atau mereka diangkat sehingga moralnya begitu kira-kira sama. Oleh karena anak sebagai siswanya itu merasa tidak sebagai siswa, dianggapnya mungkin sama gurunya ini dianggap teman. Jadi masuknya mudah dari sebagai teman daripada sebagai guru. Oleh karena itu anak memposisikan guru sebagai teman, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pendapat lainnya? Cukup. Baiklah, tadi posisi kontrol sebagai pengukur mungkin bisa diterapkan di tempat lain. Mungkin untuk sekolah kita, sekolah biasa mungkin agak kurang pas. Membuat rasa bersalah pun bisa kita terapkan, namun terkadang siswa butuh pendekatan. Ya, kata Pak Gunawan tadi, di mana posisi kontrol sebagai teman akan memberikan atau sebagai posisi yang pas bagi siswa untuk merasa nyaman kepada gurunya. Namun tidak tertutup kemungkinan kita dapat menerapkan dalam posisi kontrol sebagai manajer, di mana di saat anak bermasalah kita dapat memberikan pendekatan kepada mereka, memberikan menelaah permasalahan mereka sehingga kita bisa menganalisa permasalahan dan mengarahkan mereka kepada hal yang lebih baik. Lanjut kepada pembahasan terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang kita lihat adalah segitiga restitusi sering digunakan sebagai jalan yang dianggap lebih berpihak kepada anak, jalan yang mana tidak memaksakan kehendak, jalan yang penuh dengan kesepakatan antara guru dan siswa, membangkitkan rasa bersalah kepada siswa akan kesalahan hadapan diri mereka tanpa harus memberikan hujatan kepada mereka. Dengan artian siswa mendapatkan perlakuan yang lebih baik untuk mereka menyadari kesalahan mereka dan mencari jalan keluar atau solusi. Yang seperti kita ketahui, di buku modul itu juga ada saya beri, di mana segitiga restitusi terbagi menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan. Di mana dalam rangka menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi dari kontrolnya, siswa kita stabilkan dulu permasalahannya. Di saat siswa emosi, kita stabilkan. Kita selami dulu, kita sama-sama memahami dulu apa permasalahan mereka. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Dalam mengarahkan mereka akan kelakuan mereka yang salah itu kita tidak serta-merta langsung menuduh mereka salah. Namun kita memberikan kesadaran kepada mereka bahwa perilaku yang mereka lakukan itu salah, sehingga mereka menyadarinya dengan sendirinya. Selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Setelah siswa paham dan
atau kesepakatan kelas yang kita buat dengan berpusat pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita pelajari tadi, di mana ada sifat saling menghargai, saling menghormati, ada kesadaran diri segala macam. Akhirnya mereka menyadari dan kita bisa mengarahkan mereka lebih baik lagi. Berikut adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, yaitu melalui menstabilkan identitas, yaitu dimana guru berkata berbuat salah satu itu hal yang manusiawi, atau yang lainnya tidak ada manusia yang sempurna, atau bapak ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Di sini adalah cara di mana kita menstabilkan identitas kita kepada murid. Jadi kita di sana menstabilkan suatu identitas kita, tidak serta merta guru kepada siswa langsung menghujat siswa, tidak. Tetapi kita lebih dahulu menyelami mereka, mendekati mereka, mengayomi mereka, walaupun mereka itu kita lihat bersalah. Tapi kita tidak serta-merta langsung menghujat mereka merasa bersalah dengan kata-kata yang mungkin bisa membuat mereka lebih tenang. Seperti tadi kita sebutkan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Dengan begitu mereka tidak akan mindsetnya bahwa buat salah itu salah, akan dihukum, tidak. Tapi mindsetnya akan berbeda. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Contohnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari kamu, tapi kamu tidak melakukan hal ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetap. Tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat hal yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik esok lagi? Nah, di sini validasi kebutuhan, di mana guru mulai mengarahkan siswa untuk menyadari kesalahannya. Setelah tadi kita menstabilkan identitas, siswa yang tadinya emosi dapat menurun dan kita stabilkan, dan kita memberikan kesadaran kepada mereka akan kesalahannya, sehingga dengan sendirinya mereka menyadari kesalahan mereka dengan kata-kata kita yang tidak menghujat mereka. Selanjutnya, bila mereka sudah tersadar dengan kesalahannya, kita sudah bisa mengarahkan mereka, kita dapat menanyakan keyakinan. Dalam hal ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan? Dia akhirnya setelah anak menyadari kesalahannya, kita dapat membangun dirinya, dapat membangun jati dirinya, bahwasanya dia menyadari kesalahannya bukan berarti dia akan selanjutnya membalas kesalahan orang lain itu, tetapi dia menyadarinya bahwasanya apa yang aku lakukan ini salah dan aku kembali kepada kebajikan-kebajikan universal yang sudah diajarkan, seperti saling menghargai, saling menghormati, dan menjaga untuk saling bekerja sama, toleransi. Mungkin dalam kesimpulan terakhir dalam pertemuan ini yaitu tentang budaya positif, dalam memperkenalkan budaya positif melalui kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita simpulkan bahwa dengan menerapkan budaya positif yang mulai dari diri sendiri, maka akan berdampak pada lingkungan yang ada di sekitar. Penerapan segitiga restitusi dan kontrol sebagai manajer sangat memberikan ketenangan kepada siswa saat ada masalah. Melalui kesepakatan kelas diharapkan dapat menjadi awal yang baik di dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi, dalam kesempatan aksi nyata ini, kami selaku guru penggerak
Environment yang positif bermula dari diri sendiri kepada siswa dan akhirnya menciptakan budaya yang positif juga demi kemajuan dan kebahagiaan kemandirian siswa kita. Mungkin cukup sampai di sini kegiatan kami melalui aksi nyata calon guru angkatan 5. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu guru sekalian selama kami memaparkan materi kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat kita rasakan dan bermanfaat bagi kita bersama. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mungkin kurang pas atau mungkin kurang lengkap, kami mohon maaf. Semoga kita sama-sama dapat saling melengkapi dan sama-sama saling memperbaiki demi kemajuan sekolah kita. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru. Kita kasih ya, SLB, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ujung. Dah.